Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wassalatu wassalamu 'alan nabiyyil mustafa wa 'ala alihi wa 'ala ashabihi al-mujtaba wa 'ala man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam as-sidqu amanah wal kadhibu khiyanah. Shadaqallahul azim. Wa shadaqa rasulul karim. Amma ba'd. Kaum muslimin, Bapak Ibu yang saya muliakan, pada pagi hari ini alhamdulillah dengan izin Allah Ta'ala kita kembali berjumpa setelah pada pekan sebelumnya kita liburkan, dan ini masih di masa-masa liburan tapi tetap banyak yang hadir ya. Walaupun tidak seperti awal-awal, mudah-mudahan nanti bisa segera pulih kembali ya. Jangan liburannya tidak kemana-mana ya, di sini aja. Dengan izin Allah kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan pelajaran kita tentang tafsir. Walaupun belum masuk ke dalam tafsirnya, baru bersifat muqaddimah atau pengantar di beberapa pertemuan sebelumnya. Mudah-mudahan nanti hari ini kita sudah bisa masuk ke pelajaran tafsir kita. Sebelum itu, kaum muslimin, para ibu, bapak yang saya muliakan, untuk menambah motivasi kita belajar, coba kita lihat dulu sebuah firman Allah di dalam Al-Quran, satu ayat yang sangat masyhur, sangat populer. Insya Allah hampir semua kita sudah pernah mendengarkan ayat ini. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Ada di surat Ali Imran ayat 191. Allah Ta'ala berfirman, yang terjemahannya alladzina, yaitu orang-orang yang yadhkurunallaha, mengingat Allah, qiyaman, dalam keadaan berdiri, sambil berdiri, wa qu'udan, sambil duduk, wa 'ala junubihim, dan sambil berbaring. Berdiri, duduk, dan berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan bertafakkur, berfikir. Yang pertama tadi berzikir, yang kedua ini berfikir. Memikirkan pada penciptaan langit dan bumi. Rabbana, kemudian mereka berdoa, ya Allah, wahai Tuhan kami, ma khalaqta hadza batila, tiadalah engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maksudnya langit bumi itu tidak diciptakan dengan sia-sia, pasti ada manfaatnya. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah, faqina 'adzaban nar, maka jagalah kami dari api neraka, dari siksa neraka. Bisa Bapak Ibu lihat di sebelum ayat ini Allah, nah ini kita sedikit belajar tafsir. Jadi cara menafsirkan Quran itu, atau cara mempelajari atau cara memahami tafsir dari Quran itu, seperti yang dulu kita contohkan, dulu kita sebutkan teorinya, ayat Quran itu saling menafsirkan, betul ya? Nah, tafsir terbaik adalah ayat yang ditafsirkan oleh ayat. Nah, Ibu lihat persis di sebelumnya ayat 190 ada kata ulul albab. Di akhir dari ayat ini ada kata-kata ulul albab.
Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Ada ulul albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan pada pergantian malam dan siang terdapat ayat, terdapat tanda li ulil albab, bagi orang yang berakal. Orang berakal itu siapa? Nah, itu di ayat setelahnya tadi yang sudah kita bacakan lebih dulu, itu adalah tafsir dari orang yang berakal. Orang berakal itu yang mana sih? Nah, itu tadi sudah, yaitu orang yang berzikir dan berpikir. Jadi orang berakal adalah orang yang berzikir dan berpikir. Zikir di situ maksudnya adalah ibadah yang bisa kita lakukan sambil berdiri, sambil duduk, sambil berbaring, ibadah apapun, bisa sholat, bisa apa saja. Kemudian yang kedua, berpikir. Berpikir yang dipakai apanya? Ya pikirannya, akalnya, untuk memikirkan apa yang dipikirkan langit dan bumi dan apapun yang ada di antara keduanya. Yang dipikirkan adalah ciptaan Allah Ta'ala. Kita tidak diperintah untuk memikirkan Allah, tapi memikirkan ciptaan Allah. Kenapa kok tidak diperintah memikirkan Allah? Ya karena nggak sanggup akal kita ini memikirkan Tuhan kita. Maka Allah hanya memerintahkan sesuatu yang memang sesuai dengan kemampuan kita. Cukup pikirkan saja langit dan bumi. Nanti pasti kita akan sampai pada kesimpulan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidaklah sia-sia semua yang Engkau ciptakan ini. Ibu perhatikan, ada kata zikir, ada kata fikir. Zikir tadi ibadah, fikir itu berarti berpikir. Dua hal ini harus ada pada diri orang yang mau dikatakan orang yang cerdas atau orang yang berakal. Kalau hanya berzikir saja tapi nggak mau mikir, ini juga nggak baik. Apa nggak baiknya? Nanti mirip seperti rahib-rahib di zaman dulu. Kerjanya mengurung diri di tempat ibadah, tapi tidak ada usaha duniawi. Tidak ada mikir-mikirnya. Hanya ibadah saja. Ini nggak bagus. Yang kedua, kalau mikir saja tidak ada zikirnya, tidak ada ibadahnya, ini lebih tidak bagus. Nanti jadi gimana hasilnya? Ujung-ujungnya bisa jadi ateis, orang yang tidak percaya Tuhan itu ada. Mikir aja, maksudnya yang diandalkan cuma akal saja, tapi tidak pernah ada ibadahnya, nggak pernah zikirnya. Ini orang seperti ini justru juga berbahaya, malah lebih berbahaya, nanti jadi ateis. Nah, biar tidak jadi rahib dan biar tidak jadi ateis, maka harus diseimbangkan antara zikir dengan fikir. Orang yang cuma zikir tok, tidak mikir, ini orang bodoh. Orang yang mikir tok tidak zikir, ini lebih bodoh. Ini lebih bodoh. Paham betul? Nyambung ya? Jadi kita seimbangkan. Nah, sekarang kegiatan kita di pagi hari ini tujuannya apa? Tujuannya agar zikir kita semakin baik, pikiran kita semakin jernih, semakin tajam. Tujuan dari thalabul ilmi. Nah, sampai nanti kita pada kesimpulan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Kita bisa mikirkan, oh ternyata semua yang Allah ciptakan itu ada manfaatnya, ada faedahnya. Subhanaka. Nah, ini kalimat zikir yang nanti sering terucap dari lisan orang yang cerdas itu adalah subhanaka. Maha suci Engkau ya Allah. Maha suci Allah dari orang yang zikir tok tapi nggak mikir. Maha suci Allah dari orang yang nggak pernah zikir, kerjanya cuma mikir. Maha suci Allah dari kedua jenis orang tadi. Fakina azabannar. Dan ini harapannya nanti di akhirat. Jadi orang yang cerdas itu jangkauan pikirannya jauh sampai ke akhirat. Orang tidak cerdas itu pikirannya cuma dunia saja. Maka Rasul dalam sebuah hadis pernah berdoa dengan kalimat doa kurang lebih wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Ya Allah, jangan Engkau jadikan dunia ini cita-cita terbesar kami, dan jangan jadikan dunia batas ilmu pengetahuan kami. Jadi ini orang yang bodoh itu cita-citanya hanya sebatas dunia. Orang yang bodoh itu pengetahuannya hanya sebatas dunia. Maka kita berlindung kepada Allah biar tidak jadi seperti itu. Jadilah hamba yang cerdas, yaitu jangkauan pikirannya jauh sampai di akhirat. Faqina azabannar. Lah yang menarik, yang diminta adalah ya Allah hindarkan kami, jagalah kami dari azab neraka. Kenapa enggak minta diberikan surga? Kenapa tidak minta ya Allah berikan kami surga? Kenapa doanya orang cerdas itu seperti ini? Faqina azabannar. Kenapa? Nanti penjelasannya sebenarnya ada di bawahnya.
tapi saya sampaikan sedikit saja. Karena kalau sudah dihindarkan dari neraka, pasti masuk surga. Tapi orang yang masuk surga belum tentu dihindarkan dari neraka. Kok bisa gitu, Zat? Bisa. Jadi ada orang yang nanti masuk surga tapi harus mampir dulu ke neraka. Bukan itu yang kita inginkan. Walaupun ujungnya tetap masuk surga. Yang diinginkan yang ini, yaitu masuk surga tidak mampir neraka. Mau mampir jangan? Hah? Mampir loh, cuma sebentar. Enggak. Sebentarnya seberapa nanti ada penjelasannya. Kalau bisa tidak mampir neraka. Ya, dan walaupun nanti harus ngantri, jadi tidak mampir tapi masih harus ngantri. Mau ngantri. Kalau nggak mau ngantri berarti ya jangan ngantri, maka masuklah surga tanpa antrian. Yadkhulunal jannata bighairi hisab. Jadi orang yang masuk surga tidak mampir neraka itu ada dua jenis. Yang pertama yang ngantri dulu, yang kedua yang tidak ikut antrian. Yang mana kita tidak tahu, tergantung zikir dan fikirnya. Tergantung zikir dan fikirnya. Semakin kuat fikirnya, semakin jernih fikirnya, maka akan semakin jauh dari neraka. Kira-kira begitu sebagai motivasi kita. Jadi tujuan kita duduk di sini bareng-bareng menuntut ilmu tidak lain adalah untuk menguatkan zikir kita, menguatkan ibadah kita, kemudian memperjernih pikiran-pikiran kita, dan ujungnya nanti di akhirat semoga kita dihindarkan dari siksa neraka. Syukur-syukur tidak ngantri, nggak mampir ya, mudah-mudahan tidak mampir, jangan yang itu. Syukur-syukur tidak perlu ikut antrian. Allahumma amin. Kembali kepada pelajaran tafsir kita semula. Yang terakhir masih membahas beberapa hal yang berkaitan dengan pengantarnya. Seingat saya kita membahas tentang apa itu juz, ada apa itu hizib. Al-Quran itu ada berapa juz, ada berapa hizib, ada 30 juz, 60 hizib. Betul ya? Jumlah ayatnya ada berapa? 6.000. Ibu pernah ngitung belum? Pernah ngitung sendiri belum? Al-Fatihah 7 ayat, tambah Al-Baqarah 286 ayat, tambah Al-Imran 200 ayat. Pernah nyoba ngitung sendiri belum? Belum? Sampai 114 surat. Saya pernah. Dan hasilnya 6.236. 6.236 ayat. Jadi tidak benar kalau di luar sana ada orang ngomong ayat Quran jumlahnya 6.606. Enggak benar. Karena itu saja sudah paling banyak tuh, yang 6.236 ayat itu sudah paling banyak. Nanti kalau ibu ingin buktikan sendiri gampang kok, bisa dihitung sendiri. Nanti di rumah bisa, tapi jangan sekarang hitungnya, nanti aja, nanti di rumah. Atau bocahnya, anaknya disuruh ngitungi jadi PR gitu, nih ada kerjaan, kasih tugas bocahnya, suruh ngitungi jumlah ayat di Quran. Tinggal dijumlah aja kan, tinggal dijumlah aja, gampang. Kemudian untuk pelajaran kita pada pagi hari ini, mohon maaf ini dari semua tulisan Imam Ibnu Katsir dan mukadimahnya tidak semuanya yang bisa saya sampaikan kepada panjenengan. Hanya bagian-bagian yang saya kira ini memang panjenengan butuhkan. Berikutnya adalah ini cukup penting ini. Unzilal Qur'anu ala sab'ati ahrufin. Quran itu diturunkan dalam 7 bahasa. 7 bahasa itu maksudnya bahasa Arab tapi logatnya yang beda-beda. Karena Rasulullah SAW pernah berkata, Aqra'ani Jibrilu ala harfin faraja'tuhu falam azal astaziduhu wa yaziduni hatta intaha ila sab'ati ahrufin. Kata Nabi SAW, Aqra'ani Jibril, malaikat Jibril membacakan kepadaku Al-Quran ala harfin, dalam satu logat bahasa. Saya nanti mungkin minta bantuan panjenengan untuk terjemahan yang lebih baik biar panjenengan lebih paham. Untuk sementara ini kita terjemahkan logat dulu aja. Ala harfin faraja'tuhu, kemudian saya memurojaahnya, saya mengulang-ulangnya. Setelah bisa, falam azal astaziduhu, saya minta ditambah lagi, kata Nabi, wa yaziduni, kemudian malaikat Jibril menambahnya hatta intaha ila sab'ati ahrufin, sampai nanti totalnya menjadi 7 logat. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Baik para ibu,
Saya tanya, Ibu rata-rata orang Banyumas? Iya. Oh, ada yang tidak? Oke, yang Banyumas saja lah, nggak usah yang lain. Purwokerto dengan Cilacap itu bahasanya sama nggak? Sama ngapak. Tapi logatnya sama nggak? Enggak sama. Ada bagian-bagiannya yang berbeda. Mungkin kosakata umumnya sama, cuma dari mulai ada intonasinya yang lain atau pilihan katanya untuk beberapa hal itu berbeda. Kalau Purwokerto dengan Banjarnegara sudah beda. Kalau ke utara lagi sana lebih, padahal masih sama-sama ngapaknya. Ke Tegal, oh sudah lebih beda. Lebih barat lagi ke Brebes, oh lebih beda lagi. Betul nggak? Iya, padahal sama-sama ngapak. Apalagi nanti lebih ke timur kayak Purworejo, oh Jogja itu sudah sangat beda. Ya orang Solo beda lagi bahasanya. Maksud saya, kalau nanti ada bacaan Quran yang misalnya ibu belajar baca Quran, kok nih ada ulama yang bacanya kok beda Ustaz? Ya pantas saja, wajar saja, karena memang Quran dulu aslinya diturunkan dalam 7 logat yang berbeda-beda, tapi semuanya masih dalam rumpun yang sama, yaitu rumpun bahasanya orang Quraisy, tidak keluar sampai ke suku lain selain Quraisy. Jadi Quraisy itu bahasa Arabnya kaya sekali, sampai punya banyak logat mereka. Punya banyak logat, ada 7 logat. Namun yang dibukukan, yang dikodifikasikan, yang sudah dituliskan menjadi mushaf seperti yang dari tangan kita hari ini hanya 1 logat saja. Yang ibu pelajari, yang bapak ibu pelajari dengan pelajaran tajwid, tahsin, apapun hari ini metodenya, itu hanya satu logat saja. Lo yang 1 logat saja sudah selesai belum belajarnya? Sudah mahir belum? Nah, ini 1 logat aja rasanya masih belum cukup waktu kita untuk mempelajarinya. Apalagi yang 7-7-nya. Makanya cukup dibukukan 1 saja. Kenapa? Ini siapa yang berbuat begitu? Ada sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau berinisiatif untuk membukukan Quran dan hanya 1 logat saja. Yang 6 logat gimana? Dihilangkan. Apa yang dihilangkan? Tulisannya. Teksnya tidak ada. Tapi ilmunya masih ada. Masih ada pada orang-orang yang hafal Quran, para alim ulama yang hafal Quran, mereka sekaligus juga mempelajari logat-logat yang lain, tapi tidak tertulis. Hanya konteksnya ada, secara bacaan masih ada. Begitu para ibu. Kenapa begitu? Karena biar tidak membingungkan orang-orang muslim yang sudah semakin banyak masuk Islam dari negara-negara selain Arab. Maksudnya dari negeri-negeri selain negeri Arab. Jadi di masa pemerintahan sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, wilayah kekuasaan kaum muslimin semakin luas. Yang masih Islam banyak dari kalangan non-Arab. Jadi biar mereka tidak bingung ketika baca Quran, maka dibukukan Quran hanya dengan 1 logat saja. Mohon ini tidak dipermasalahkan nanti. Nah, terus bagaimana kalau kita baca Quran dengan logat selain logat yang umum kita dengarkan? Ya boleh, nggak ada masalah. Kalau memang itu logat yang resmi, betul ada masalah. Cuman yang jadi masalah mungkin yang mendengarkan. Kalau kita baca sendiri ya tidak masalah, nanti bacaan kita berpahala. Yang jadi masalah mungkin yang mendengarkan. Apalagi kalau jadi imam sholat, dia baca suratan, logatnya tidak umum didengarkan oleh makmum. Nanti malah bikin makmumnya tidak khusyuk. Biasanya wadduha jadinya wadduhe misalnya itu. Nah, itu memang ada logat begitu. Yang A jadi E. Nah, itu tidak umum nanti. Dia dianggapnya ini imamnya geluwean, ini jangan-jangan. Makmumnya pada ketawa nanti. Itu tidak pas. Jadi dilihat dulu makmumnya seperti apa. Memang kalau urusan sholat jamaah itu harus selalu perhatian dengan makmumnya. Nanti lain waktu kita bahas. Kita kembali kepada mukadimah tafsir. Saya kira dengan ini sudah cukup ya. Kita sekarang mau masuk ke surat Al-Fatihah. Persis sebelum Al-Fatihah nanti ada pengantar juga. Yang pengantarnya khusus ke surat Al-Fatihahnya. Maka sebelum itu kita buka dulu. Bapak Ibu buka dulu Al-Quran pada surat Al-Fatihah. Kebiasaan saya kalau ngaji tafsir, nanti sudah mulai masuk ke tafsirnya, kita akan bacakan dulu ayat-ayatnya sebelum nanti kita kaji tafsirnya. Kita bacakan dengan baik dan benar. Nanti saya membacakan, Ibu Bapak yang mengikuti. Iya. Silakan dibuka surat apa? Surat Al-Fatihah.
Hafal semua? Ada yang belum hafal Al-Fatihah? Ada yang belum hafal? Yakin hafal? Jangan. Hafalannya baik ya? Saya tanya, Al-Fatihah ayat 5 itu bunyinya apa? Ya. Dilihat dulu apa? Dihitungi dulu. Iya. Ternyata hafalan Al-Fatihah kita ya begitulah. Kalau dulu para ulama itu menghafal Quran, para qori, para hufaz itu menghafal Quran, bukan hanya apa bacaannya yang dihafal, tapi mereka juga hafal jumlah ayatnya, juga hafal bahkan sampai ke jumlah hurufnya. Itu hebatnya orang di zaman dulu. Kalau hari ini kita lihat ada orang hafal Quran, hafal sampai apa itu nomor-nomor ayatnya, itu rasanya sudah istimewa dan luar biasa. Padahal zaman dulu itu biasa sekali, nggak ada masalah. Jadi hari ini terjadi apa ya istilahnya Bapak Ibu ya, semacam distorsi, semacam penurunan standar yang sangat jauh. Orang zaman dulu, orang hafal Quran itu tidak dikasih julukan. Orang hafal Quran itu nggak ada julukannya. Orang hafal Quran itu tidak ada gelar apa-apa, paham sih? Tidak ada gelar apa-apa. Orang zaman sekarang, orang hafal Quran 30 juz dikasih gelar. Gelarnya apa? Al-Hafidh. Al-Hafidh. Itu sebenarnya tidak baik. Kenapa tidak baik? Karena gelar Al-Hafidh itu aslinya untuk orang yang hafal hadis, yang hafalan hadisnya lebih dari 100.000 hadis. Bukan hafal Quran. Hafal Quran nggak ada gelarnya. Kenapa? Zaman dulu itu bocah-bocah 7 tahun, 10 tahun sudah pada hafal Quran. Nggak perlu dikasih gelar. Itu kelasnya bocah-bocah. Itu kelasnya bocah-bocah. Kelas anak-anak ini, kelas sekolah dasar itu sudah berhafal Quran. Dulu sistem pendidikan Islam itu sehebat itu. Jadi anak-anak kecil usia SD itu rata-rata sudah hafal. Nanti lulus SD mau lanjutkan ke SMP-nya, kalau bahasa kita hari ini, mereka semuanya sudah hafal Quran. Hafal Quran 30 juz nggih. Kalau anak-anak SD sekarang rata-rata hafal sampai berapa juz? 30 aja rasanya berat ya, tidak semua sekolahan gitu. Nah, kalau dulu zaman jaya-jayanya Islam itu anak-anak SD itu sudah pada hafal Quran, jadi tidak perlu dikasih gelar. Itu kelasnya kelas bocah, itu kelasnya kelas bocah. Hari ini orang hafal Quran 30 juz dikasih gelar, itu terjadi penurunan standar yang jauh sekali. Ada degradasi. Baik. Dan saya nggak suka juga pakai gelar itu Al-Hafidh, karena gelar yang tidak pada tempatnya sebenarnya, gelar yang tidak pada tempatnya. Di luar negeri nggak pernah dipakai itu, cuma Indonesia aja yang sok-sokan. Mohon maaf nih, cuma orang Indonesia aja yang sok-sokan pakai nambahi gelar-gelar. Sebenarnya nggak diperlukan. Al-Hafidh itu gelar aslinya untuk siapa tadi? Para penghafal hadis, para hafidh, para hufadz. Itu aslinya penghafal hadis. Siapa salah satu hafidh yang kita kenal? Ini yang nulis kitab ini Imam Ibnu Katsir. Beliau punya gelar Al-Hafidh, Al-Hafidh Imam Ibnu Katsir. Iya. Nah, beliau punya hafalan hadis sangat banyak. Ada yang mengatakan kalau ingin disebut Al-Hafidh itu minimal hafalan hadisnya 200.000 hadis. Kalau zaman dulu ada siapa Al-Hafidh? Oh banyak. Ada Imam Syafi'i, ada Imam Bukhari, Imam Ahmad, itu para hufadz. Ya. Hafidh bukan karena hafal Quran 30 juz, tapi karena hafalan hadisnya sangat banyak. Ibu punya hafalan hadis ada berapa, Bu? Ada satu aja nggak yang komplit dari sanadnya lengkap dari mulai perawi terakhirnya sampai ke Nabi? Ada enggak kayaknya. Kita nggak mengenal budaya begitu. Nah, apa ada Ustadz hari ini anak-anak yang diajarkan hadis sampai menghafalkan lengkap sanad-sanadnya? Masih ada di fakultas-fakultas jurusan hadis, masih diajarkan begitu. Tapi jumlah hafalannya nggak tahu saya, apakah sebanyak zaman dulu nggak tahu. Oh, sekarang anak-anak hafal sampai 5.000 hadis saja rasanya sudah sangat luar biasa. Ada beberapa sekolahan yang standar hafalan hadisnya pakai kitab Bulughul Maram, itu ada 5.000 hadis. Tapi tidak sebanyak ayat Quran. Ayat Quran berapa tadi? 6.200-an. Itu udah luar biasa. Menghafal Quran lebih mudah daripada menghafalkan hadis. Menghafal Quran lebih mudah daripada menghafalkan hadis. Walaupun sama-sama bahasa Arab, tapi beda kelasnya. Ini kitab suci, yang sana bukan kitab suci. Baik, maksudnya bukan kitab suci yang artinya harus disentuh, nggak boleh kalau tidak dalam keadaan suci. Ibu kalau buka buku hadis dalam keadaan haid boleh nggak? Boleh. Tapi kalau buka Quran, buka mushaf, nggak boleh. Boleh. Mari sudah kita bahas. Baik, sekarang kita masuk ke apa tadi? Al-Fatihah. Silakan dibuka. Kita baca dari ta'awudz. Untuk sementara ini ngikuti saya dulu.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin. Dianjurkan membaca amin setelah selesai membaca surat Al-Fatihah, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Kita bahas pertama-tama dari mana dulu. Yang pertama tentu dari lafal pertama yang tadi kita baca. Tadi kita baca apa pertama kali? Ta'awud. Jadi sekarang kita mulai masuk pada tafsir Quran, tapi ke ta'awud terlebih dahulu. Berhubung kitab yang kita gunakan adalah kitabnya Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah, maka bagi ibu, ada yang punya kitabnya enggak? Belum ya, nanti mau diadakan boleh. Nah, kalau nanti sudah punya kitabnya, apa yang kita bahas ini insya Allah ada di dalam kitab itu. Al-kalamu ala tafsiril isti'adzah. Beberapa kalimat dari Imam Ibnu Katsir yang berkaitan dengan tafsir isti'adzah. Isti'adzah itu nama lainnya adalah ta'awud. Jadi ada isti'adzah, ada ta'awud, itu sama biasa. Untuk lafal isti'adzah atau lafal ta'awud cukup banyak. Yang umum kita pakai yang biasanya yang sederhana. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lafal-lafal yang lain yang juga tidak kalah populernya, ada yang bahkan lebih panjang dari itu. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Nah, itu sudah sedikit lebih panjang. Yang lebih panjang lagi ada A'udzu billahis samii'il 'aliim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Atau pakai lafal asta'idzu billahi minasyaitonir rajim, bukan a'udzu tapi asta'idzu. Itu juga bisa. Kalau lafal-lafal lain yang mirip seperti ta'awud tapi biasanya tidak dipakai untuk baca Quran. Kalau tadi dipakai untuk mengawali baca Quran. Kalau ini lafal ta'awud tapi tidak dipakai untuk baca Quran. Contohnya kalau bacaan ibu di sore hari, zikir sore, itu ini biasanya dibaca 3 kali. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Berapa kali itu? 3 kali. Itu lafal ta'awud juga, tapi biasanya tidak dipakai untuk mengawali baca Quran. Atau lafal ta'awud berikutnya untuk anak. Ta'awud untuk anak. Hafal betul. Ini ibu rata-rata punya anak kan? Sebenarnya sih yang lebih bagus mengamalkan ini bapak sebenarnya.
mendoakan anak-anaknya agar terlindung dari setan. A'udzu maaf u'iduka atau u'idukuma u'idukum, terserah nanti mau pakai kata ganti yang mana, tergantung anaknya. Kalau anaknya cuma satu ya u'iduka, kalau anaknya laki-laki u'iduka, anaknya perempuan u'iduki, kalau anaknya banyak ya u'idukum aja. U'idukum bi kalimatillahi tammati min kulli syaitonin wahamatin wa min kulli ainin lamatin. Nah, ini doa resmi dari Nabi. Itu ta'awud juga, ta'awud untuk menghindarkan anak dari gangguan setan dan gangguan hewan berbisa serta gangguan mata yang dengki, mata yang benci kepada si anak. Ada juga lafal ta'awud yang ini dulu disampaikan atau diucapkan oleh neneknya Nabi Ibrahim, neneknya Nabi Isa alaihissalam ketika ibunya Nabi Isa itu baru lahir. Bukan Nabi Isanya lahir, tapi ibunya. Siapa ibunya Nabi Isa? Maryam. Nanti di surat Ali Imran ada doa itu. Doa ta'awudnya ada. Inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu untuk melindungi anakku ini dan keturunannya dari setan yang terkutuk. Itu juga lafal ta'awud. Jadi lafal ta'awud itu banyak. Lafal ta'awud itu banyak. Bahkan di Quran ada surat yang disebut dengan surat ta'awud dan ada dua. Ada dua surat namanya surat ta'awud. Sampai terkenal, saking terkenalnya dan hanya dua ini saja. Akhirnya dinamakan gandeng langsung dengan al-mu'awwidzatain, dua surat ta'awud. Apa itu? Al-Falaq dan An-Nas. Kok bisa begitu? Loh, coba lihat ayat kata pertama di ayat pertamanya. Kalimat pertama di ayat pertama. Qul a'udzu, ada kata a'udzu ta'awud, aku berlindung. Qul a'udzu. Jadi dua surat ta'awud. Qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Dua surat ta'awud. Nanti kalau di akhir nanti, ini kan kemarin bocah-bocah pada ujian ya. Nanti setelah selesai ini kita ujian bisa. Sebutkan dua surat ta'awud. Apa itu? Al-Falaq dan An-Nas. Jadi maksud saya menjelaskan ini makna ta'awud itu maksudnya adalah memohon perlindungan. Dan lafal dari ta'awud itu banyak. Sedangkan yang kita bahas sekarang ini khusus pada lafal ta'awud yang biasa dibaca sebelum membaca Quran. Oke, coba Ibu lihat dulu. Ini sekarang buka mushaf ya, buka Quran. Nah, misalnya Allah Ta'ala berfirman di surat Al-A'raf ayat 199 dan ayat 200. Surat yang ke-7, surat Al-A'raf ayat 199 dan ayat 200. Dua ayat. Ayatnya singkat, ayatnya ringkas saja. Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin wa imma yanzaghannaka minasy syaitani nazghun fasta'idz billah innahu sami'un alim. Tuh ada kalimat sami'un alim di akhirnya. Sudah ketemu belum? Sudah. Ya, kalau kita ngaji tafsir, nanti Ibu akan sering bolak-balik Quran, sering bolak-balik. Dari ayat ini nanti lompat ke sini, lompat ke sini, lompat ke sini. Ayat 199 dan ayat 200. Oke? Siap-siap tangannya capek ya, nggak apa-apa, bolak-balik dulu nanti. Lagi buka lagi biar nggak ngantuk nantinya. Kalau tangannya nggak gerak nanti ngantuk. Sudah ketemu belum? Coba dibacakan terjemahannya. Ibu-ibu yang di tengah aja, yang suaranya keras. Khudil. Nah itu bagus Qurannya. Punten yang jenengan kerudung hitam pakai kacamata. Ini nih Bu, nih ya itu. Itu Quran terjemahan Depak yang kualitas terjemahannya paling baik yang itu. Mohon dibacakan terjemahannya.
99. Nggih, khudil afwa. Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruh, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh. Iya, terus Dan jika kamu ditimpa sesuatu godaan syaitan, maka berlindunglah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. oke. Kalau gitu tak paham nggak? Ayo baca terjemahannya saja, kira-kira langsung paham ayatnya nggak? Masih butuh penjelasan kan? Iya, padahal yang ibu baca itu belum tentu itu yang dimaksud. Maksudnya penjelasannya lebih luas daripada itu. Ibu perhatikan, sekarang kita belajar tafsir. Tapi tafsirnya bukan ke Al-Fatihah, yang kita pelajari tafsir ayat ini. Dua ayat ini, Bu, temanya sama. Dua ayat ini temanya sama. Apa sih temanya? Sama-sama ta'awud. Sama-sama mengatasi gangguan. Jadi kita sedang dalam keadaan diganggu. Kita sedang dalam keadaan diganggu. Ayat 199 itu kita sedang menghadapi suatu gangguan. Di ayat 200 juga sama, sedang menghadapi suatu gangguan. Cuman beda. Di ayat 199 itu gangguan dari manusia. Gangguan dari manusia. Ayat 200 gangguan dari setan. Nah, cara menghadapinya beda. Allah mengajari kita cara menghadapi dua jenis gangguan ini dengan cara yang berbeda. Kalau gangguannya dari manusia, cara menghadapinya ada tiga. Khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Itu tiga hal. Khudil afwa itu apa tadi? Maafkan. Yang pertama. Kalau ada orang ganggu kita, yang pertama kali untuk dilakukan, sikap pertama kali yang bisa kita lakukan adalah maafkan dulu. Kalau memang bisa dimaafkan. Selanjutnya apa? Wa'mur bil 'urfi. Disuruh orang itu ngerjakan kebaikan. Jadi kalau dia sudah kita maafkan, maka langkah berikutnya di apa, Bu? Didakwahi. Beramar ma'ruf nahi mungkar. Kadang ada orang yang dia ganggu kita, ya dia sudah kita maafkan, tapi kita nggak berminat untuk mendakwahi dia. Tapi nanti kalau berminat bisa lanjut ke langkah yang kedua ini. Wa'mur bil 'urfi. Ada orang yang kesalahannya susah untuk dimaafkan. Apakah ada begitu? Ada. Terus nanti gimana? Dia ajak untuk beramal soleh atau diajak jadi orang baik, dia juga nggak mau. Terus gimana? Ujung-ujungnya wa'rid 'anil jahilin. Ini gangguan yang ketiga. Ya udah, ini cara menghadapinya cara yang ketiga, yaitu udah, kalau bahasa Banyumasnya apa kira-kira, Bu? Tuh, ya, jurnabe. Wa'rid 'anil jahilin. Berpalinglah dari orang yang bodoh. Ini seorang bodoh ini sudah dimaafkan masih ganggu aja. Kan ada yang begitu kan? Sudah dinasehati masih nggak mari-mari, nggak sehat-sehat juga. Ya sudah, kalau gitu tidak usah dipedulikan aja. Tidak usah dipedulikan. Kalau masih ganggu juga gimana? Sudah dicuekin kok masih ganggu aja. Ya cuekin aja terus, biarin aja, nggak usah dipedulikan. Kecuali nanti gangguannya sampai ke arah fisik, nah itu lain. Itu nanti ayatnya bukan yang ini, nanti pakai ayat yang lain. Kalau sampai ke gangguan fisik, nanti ada aturan yang berbeda. Oke, kita lanjut. Nah, kalau yang ganggu setan terus gimana ngadapinya? Apa ibu kalau sedang diganggu setan terus ngomong sama setannya, "Setan, kamu sudah saya maafkan." Apa gitu? Apa setannya dimaafkan? Ada nggak yang pikirannya sampai sana? Memaafkan setan. Karena ayatnya suruh memaafkan, dah. Khudil afwa. Atau setannya didakwahi, "Setan, mbok kamu itu masuk Islam. Ucapkan kalimat syahadat, beriman kepada Allah dan Rasul. Mbok yo sholat bareng saya." Ada nggak begitu? Nggak ada. Kira-kira kalau setan didakwahi begitu, reaksi dia gimana? Ya. Atau kita tidak mempedulikan setan, apa bisa? Setannya dicuekin, apa bisa? Ya nggak bisa, mau dia ganggu terus. Nggak bisa. Nah, terus gimana caranya? Cuma satu caranya. Hanya satu caranya. Cara menghadapi gangguan setan itu
Fasta'id billah. Maka mintalah perlindungan kepada Allah. Kenapa begitu? Karena innahu sami'un alim. Karena Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Loh kok apa hubungannya? Karena setan itu tidak bisa kita lihat. Suaranya tidak bisa kita dengar. Wujudnya kita tidak nampak, suaranya tidak kedengaran. Fisiknya nggak bisa disentuh, nggak bisa. Coba kalau setannya bisa dipegang, mau ibu apakan? Nih, setannya dicekel gitu misalnya. Suaranya kedengaran, dicekik, mungkin diikat, dijiret, gitu. Nah, dulu pernah kejadian di zaman Nabi SAW ketika Rasul sedang sholat, itu tangan Nabi itu maju satu ke depan. Nah, para sahabat yang di belakang itu kalau sholat berjamaah, mereka ngadepnya bukan ke bawah, ngadepnya ke depan, lihat Nabi, lihat imam. Rasul gimana gerakannya, setelah ini ngapain itu dilihat. Satu saat ketika Rasul sholat, tangannya malah ke arah depan, entah kanan atau kiri saya lupa. Lalu para sahabat itu ikut-ikutan. Ya, setelah selesai sholat, mereka tanya, ya Rasul tadi cara baru ya, tadi gerakan apa? Dulu juga Rasul pernah sholat, sedang sholat sendalnya dilepas. Para sahabat yang di belakang yang lihat ikut-ikutan ngelepas sendal. Kalau kita ngelepas sendalnya sejak mulai dari luar masjid ya. Kalau dulu di Masjid Nabawi masih bebas pakai sendal. Nah, setelah ditanya, kata Nabi, oh tadi saya sedang diganggu oleh setan. Nah, kalau terus saya pegang setannya, kata Nabi. Oh, kelasnya Nabi ya beda, tidak seperti kita. Itu izin dari Allah Ta'ala. Seandainya saya tidak ingat dengan saudara saya, ini setan pasti akan saya pegang terus. Selesai sholat nanti saya ikat di tiang, biar kalian bisa nonton, kata Nabi. Tapi karena saya ingat dengan saudara saya lepasin lagi. Siapa maksudnya? Nabi Sulaiman. Karena Rasul ingat dengan Nabi Sulaiman. Oh, ada hubungan apa dengan Nabi Sulaiman? Karena ini dulu rakyatnya Nabi Sulaiman. Paham dong, betul? Iya. Kalau kelasnya kita kan nggak bisa, Bu, suaranya nggak kedengaran, wujudnya nggak nampak, nggak bisa dipegang juga. Kalau bisa dipegang ya dia dicekel, dijotosi bareng kan enak. Ini pengganggu masalahnya. Tapi karena tidak bisa, maka satu-satunya cara adalah berlindung kepada Allah Ta'ala. Yang Allah maha Sami'un, maha mendengar, dan Alimun, maha mengetahui. Kenapa kok dua Asmaul Husna ini yang dipakai? Coba nih sekarang saya ajak mikir sebentar. Masih kuat mikir kan ya? Masih. Bismillah. Ini Bu, kita biasanya kalau mau minta perlindungan dari gangguan sesuatu itu misalnya kepada orang, anak-anak misalnya, anak-anak takut sama tikus misalnya. Terus yang dia cari siapa? Ibunya. Kenapa kok yang cari ibunya? Atau bapaknya kan gitu nih? Kenapa bukan adiknya? Karena yang lebih kuat kan gitu, bisa melindungi dia. Lah Allah itu punya banyak nama. Allah punya banyak nama yang kita kenal dengan istilah Asmaul Husna. Ibu nanti akan temukan banyak sekali di Quran ayat-ayat yang diakhiri dengan Asmaul Husna. Ayat-ayat yang diakhiri dengan Asmaul Husna. Apa itu ada gunanya? Waduh, itu besar sekali manfaatnya. Maka nanti ketika ibu baca Quran, ketemu dengan Asmaul Husna sebagai penutup ayat, saya sarankan berhenti dulu bacanya, baca terjemahannya, direnungkan, ditadaburi. Kenapa kok Allah pakai kata yang itu? Kenapa Allah pakai namanya yang itu, tidak nama yang lain? Saya ulangi, kita sedang minta bantuan kepada Allah dari gangguan setan untuk melindungi kita. Tapi nama yang Allah pakai di dalam ayat ini sebagai pelindung itu namanya Sami, maha mendengar, dan Alim, maha mengetahui. Bukan maha perkasa, bukan maha kuat. Padahal Allah punya nama lain. Al-Aziz, maha perkasa. Al-Qawi, maha kuat. Al-Matin, maha kuat juga. Allah punya nama-nama yang kaitannya dengan kekuatan. Tapi justru tidak. Allah menutup ayatnya dengan dua Asmaul Husna yang nampaknya tidak begitu kayaknya nggak begitu kuat ini. Tapi nanti dulu, sabar dulu. Sami'un, Allah maha mendengar. Maksudnya apa? Itu tingkah polanya setan yang kita nggak bisa dengar. Allah dengar, Allah tahu. Tingkah polanya setan yang kita nggak tahu, Allah tahu. Jadi pengetahuan itu adalah kekuatan. Pendengaran itu juga adalah kekuatan. Bahkan dia bisa lebih kuat daripada kekuatan fisik.
Coba lihat wartawan-wartawan itu menakutkan apa tidak? Kenapa dia menakutkan? Apa karena fisiknya kuat? Apa yang membuat dia menakutkan? Kekuatan pengetahuan, kekuatan informasi. Nah, jadi kadang sesuatu itu menakutkan bukan karena dia kuat secara fisik, tapi karena dia ada kekuatan lain, yaitu karena pengetahuan. Coba begini, misalnya ibu sedang marah sama anak, terus nanti ujung-ujungnya ngomong gimana Bu kalau nasihati bocah? Pas marah, selesai dinasihati anaknya, misalnya gini, ibu habis masak yang enak, terus masakannya selesai dimasak, ditaruh di piring atau di mangkok, diletakkan di meja makan, terus ngomong sama anaknya, ini tidak boleh disentuh, nggak boleh disentuh, karena nanti mau ada tamu, ini suguhan untuk tamu. Padahal bocahnya doyan kan. Ibu ngomong apa sama anak? Hah? Ini nggak boleh dimakan, jangan dimakan, ini buat tamu. Lihat bocahnya ngeyel. Dikasihkan yang lain, maksudnya pakai piring yang lain kan bisa. Enggak, ini dia pengennya yang itu dong. Awas, nanti ibu ibu tinggal ke warung sebentar, awas. Nah, untuk menguatkan itu, kan kadang nyuruh orang, mungkin nyuruh kakaknya, tolong diliatin adikmu ya, diliatin adikmu. Ada kata diliatin, padahal cuma disuruh melihat aja, suruh memperhatikan. Jadi mengetahui itu adalah kekuatan. Coba contoh lain. Biar kinerja karyawan di sebuah kantor semangat, itu biasanya dipasangi apa? CCTV. Bosnya kan nggak ada di situ secara fisik, tapi hanya dipasangi, entah CCTV-nya aktif atau enggak, pokoknya ada CCTV-nya. Itu kekuatan pengetahuan. Jadi Allah tahu. Maka karena kita menghadapi musuh yang kita tidak tahu wujudnya, nggak ngerti tingkah polanya, tidak kedengaran suaranya, maka satu-satunya cara adalah berlindung kepada zat yang maha mendengar dan maha mengetahui. Maka tadi dalam salah satu lafal ta'awud yang populer adalah ada dua asmaul husna ini. A'udzubillahis samiil alim, maha mendengar, maha mengetahui. Itu doa dari Nabi, diintisarikan dari ayat ini. A'udzubillahis samiil alim minasyaitonir rajim. Kok ta'awudnya kayak gitu Ustaz, dari mana? Lah ini dalilnya ayat ini, ayat 200. Gitu ya. Para ibu-ibu, itu awalan dari pembahasan kita tentang ta'awud. Ta'awud ini punya fungsi, yang fungsinya adalah menghadapi gangguan setan yang tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita dengar. Kemudian dalam sebuah kalimat Rasulullah SAW pernah mengatakan, juga ada di dalam mukadimah tafsir ini, beliau menyebutkan bahwa kalimat ta'awud itu fungsinya adalah melemahkan setan, jadi setan menjadi lemah, entah lemah fisiknya, entah lemah gangguannya. Nah, sampai di sini saya kira cukup dulu untuk ta'awud secara makna. Sekarang kita masuk ke fikihnya. Untuk nanti basmalah, jadi ta'awud biasanya digandeng dengan basmalah. Kalau kita mau baca Quran, biasanya ta'awud digandeng dengan basmalah. Nah, untuk basmalah nanti ada sendiri kajiannya. Namun saya bocorkan sedikit. Kalau ta'awud itu fungsinya melemahkan setan, kalau basmalah itu fungsinya mengecilkan setan. Hatta yusira misla dzubabi, kata Nabi, sampai setan itu ukurannya mengecil sampai seukuran lalat. Itu kalau kita baca basmalah. Kalau digabung ta'awud dengan basmalah, hasilnya gimana? Setannya jadi gimana? Jadi lemah dan kecil, udah lemah terus kecil. Itu fungsi dari ta'awud dan basmalah. Oke, sekarang kita masuk ke fikihnya. Sebenarnya hukum membaca ta'awud itu apa sih? Di sini para ulama beda pendapat. Di tafsir Ibnu Katsir juga sudah disampaikan. Ada sebagian ulama yang mengatakan hukum membaca ta'awud itu
wajib minimal sekali seumur hidup. Ada yang begitu pendapatnya. Wajib minimal sekali seumur hidup. Ada yang mengatakan hukum membaca ta'awudz itu wajib setiap kali memulai baca Quran. Setiap kali memulai baca Quran. Tapi ada juga yang kebalikannya. Ada yang mengatakan membaca ta'awudz itu justru setelah selesai baca Quran. Loh kok setelah selesai baca Quran? Nah, sekarang ibu lihat ayat lagi. Buka Quran lagi. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billah. Jika kamu baca Quran, fasta'id billah, mintalah perlindungan kepada Allah minasyaitonir rajim, dari setan yang terkutuk. Surat An-Nahl ayat 98. Tadi kita ngaji fikihnya ya, ngaji fikih ta'awudz, fikih ta'awudz. Ada sebagian ulama mengatakan sekali seumur hidup wajib, ada yang mengatakan wajib setiap kali baca Quran. Ayat 98 surat An-Nahl. Fa idza qara'ta. Tadi apa terjemahannya? Apabila belum ketemu. Oh sudah. Apa terjemahannya, Bu? Mohon dibaca. Apabila, ya, terjemahnya hendak kan? Apabila engkau hendak membaca Quran. Saya lihat. Sebentar. Cek dulu karena Ibu pakai Quran yang nampaknya berbeda-beda ini. Versi terjemahnya lain-lain. Saya pengen cek yang sana dulu, yang tadi, yang saya nggak hafal namanya, nggak apa-apa, Bu. Kalau belum ketemu. Siapa yang sudah ketemu? Coba. Monggo, Bu, monggo. Fa idza qara'tal Qur'an. Monggo jenengan yang bacakan. Maka apabila engkau Muhammad hendak membaca Al-Qur'an, mohonlah perlindungan kepada Allah dan dari ada kata hendaknya ya. Hendak. Coba yang lain. Ada yang beda enggak? Sama semua. Sama semua. Iya. 98. Ya, coba Ibu yang jenengan. Ibu siapa ya namanya? Hah? Bubur. Oke, monggo bubur. Iya, 98 ayat surat An-Nahl. Apabila kamu membaca Al-Quran, Tidak ada kata hendaknya kan? Tidak ada kata hendak. Apabila kamu baca, terus, ya. Oh, ada kata hendaklah. Hendaklahnya di mana posisinya? Di belakang. Kalau ini kan di awal. Apabila kamu hendak baca Quran. Kalau di sana apabila kamu baca Quran, hendaklah. kamu meminta perlindungan kepada Allah. Beda atau sama? Beda apa sama? Beda. Kalau apabila kamu hendak baca Quran, berarti baca ta'awudznya kapan? Di awal, sebelum baca Quran. Tapi kalau kalimat ini yang di dalam teks ini, apabila kamu baca Quran, hendaklah baca ta'awudz. Kan gitu. Itu baca ta'awudznya kapan? Bisa sebelum, bisa setelah. Jadi ini terjemahan paling pas sesuai dengan tafsirnya. Karena sebagian ulama mengatakan baca ta'awudz itu setelah baca Quran. Loh kenapa begitu Ustaz? Perhatikan kalimat Arab aslinya. Asli Arabnya perhatikan. Qara'ta, fa idza qara'ta. Ini kata kerja bentuk lampau. Atau dalam bahasa Arabnya dikenal dengan nama fi'il madhi. Kata kerja bentuk lampau. Kata kerja bentuk lampau berarti kerjaannya gimana? Sudah dikerjakan atau belum? Sudah atau belum? Pekerjaannya sudah dikerjakan atau belum? Ya sudah, kata kerja bentuk lampau. Berarti qara'ta di situ setelah kamu selesai baca Quran, bacalah ta'awudz. Nah, ini menurut sebagian pendapat ulama begitu. Di sebagian ulama mengatakan ta'awudz itu dibaca setelah selesai baca Quran. Namun umumnya ulama berpendapat ta'awudz itu dibacanya ya sebelum baca Quran, bukan setelah. Walaupun dia menggunakan fi'il madhi, kata kerja bentuk lampau atau past tense, tetap secara makna ini hendak. Seperti yang diterjemahan situ tadi. Hendaklah, ketika hendak baca Quran. Kalau di yang sini itu sudah ditafsirkan menurut satu pendapat ulama. Kalau di situ tadi tidak ditafsirkan.
Jadi hanya diterjemahkan apa adanya dan dibiarkan tidak ada penafsiran di situ. Nah, kalau ingin tahu tafsirnya di mana? Ya buka buku tafsir. Oke. Terus mana yang benar pendapat itu, Ustaz? Ya nggak ada masalah mau pakai manapun, para ulama beda pendapat itu biasa. Bahkan sebagian ulama mengatakan untuk mendamaikan dua-dua pendapat itu dipakailah dua-duanya. Sebelum baca ta'awud, setelah baca Quran juga nanti baca ta'awud lagi. Ibu pernah nggak melakukan setelah selesai baca Quran baru baca ta'awud? Kayaknya asing ya, ini satu yang aneh bagi kita. Tapi dulu ulama menganjurkan begitu, sebagian ulama menganjurkan demikian. Oke, sebagai pembanding, ini kita keluar dulu dari pembahasan ta'awud. Sebagai pembanding, ibu buka surat Al-Maidah. Al-Maidah ini posisinya surat keberapa? Surat kelima. Surat keempat, surat apa? An-Nisa. An-Nisa artinya apa? Perempuan. Al-Maidah artinya hidangan. Ada hubungan apa perempuan dengan hidangan? Ada hubungan apa? Itu juga salah satu cara belajar tafsir. Jadi hubungan antara surat dengan surat itu ada kaitannya. Kenapa kok dinamakan surat ini? Ini surat perempuan. Ada surat hidangan. Kok diletakkan surat hidangan setelah surat perempuan? Ada hubungan spesial kan antara perempuan dengan hidangan? Iya apa tidak? Oh iya. Spesial. Bukan hanya masaknya, tapi makannya terutama. Oke, ibu lihat di surat Al-Maidah ayat 6. Nah, ini sebagai pembanding saja, sebagai pembanding. Nah, ini tidak berkaitan dengan ta'awud, tapi ada berkaitan dengan kosakata tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum, dan seterusnya. Kita nggak baca sampai habis karena ini ayat sebenarnya tentang aturan berwudu. Yang kita ambil hanya pada kata idza kumtum. Idza kumtum. Aslinya dari kata qoma yaqumu yang artinya berdiri. Dan ini bentuk kata kerja ini kata kerja bentuk lampau juga, yaitu fi'il madhi atau past tense. Jika kalian, kalau terjemahan apa adanya, jika kalian sudah berdiri. Tapi terjemahan Depak gimana? Terjemahan Depak. Wahai orang beriman, jika ada kata hendak lagi kan? Betul? Di Quran yang ini Bu, yang tempat bubur sama hendak mengerjakan sholat atau hendak mendirikan sholat. Sama kan? Sama-sama ada hendak ya. Kenapa begitu? Karena di sini nggak ada perbedaan pendapat. Tidak ada khilafiyah. Walaupun menggunakan kata kerja bentuk lampau, tapi yang dimaksud adalah sebelum, bukan sesudah. Kalau sesudah malah jadi aneh. Kalau kamu sudah berdiri untuk sholat, maka berwudulah. Lah kan aneh. Paham enggak? Kalau bapak-bapak lebih aneh lagi. Sudah berangkat ke masjid, sudah berkumandang qomat, sudah berdiri di shaf, baru wudu. Lah kan lebih aneh lagi. Maka yang dimaksud dengan kata kumtum di sini bukan setelah, tapi sebelum. Kenapa kok menggunakan kata kerja bentuk lampau? Karena ini satu amalan yang pasti akan diamalkan. Orang mukmin pasti dia sholat, masih sholat. Kalau nggak sholat dipertanyakan keimanannya. Orang mukmin mesti sholat. Contoh lain sebagai pembanding, ibu selesai ketika berbuka puasa ada salah satu doa yang populer. Zahabat dhoma'u wabtallatil muruku wasabatal ajru insyaallah. Ada 3 kata kerja di dalam satu doa. Zahaba telah hilang, wabtallatil muruku, wabtallat itu sudah basah, wasabata dan sudah tetap. Ada 3 kata kerja yang semuanya fi'il madhi, kata-kata bentuk lampau semua. Nah ini dibacanya setelah minum atau sebelum minum? Apa bareng dengan minumnya? Ya nggak bisa. Hal ini para ulama juga beda pendapat. Para ulama kontemporer zaman sekarang yang hidupnya ya di masa dunia modern kita sekarang, karena berfokus pada kata kerjanya ini bentuk lampau, jadi ini dibacanya setelah minum. Minum dulu, setelah minum baru baca doa itu.
Tapi ulama-ulama di zaman dulu tidak membahas ke arah situ. Kenapa? Karena umumnya namanya doa makan minum itu dibaca sebelum. Ini kan pakai kata kerja bentuk lampau, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Karena uniknya bahasa Arab itu, walaupun menggunakan kata kerja bentuk lampau, bisa saja yang dimaksud adalah sebelumnya, bukan sesudahnya. Nyambung nama betul ini. Iya, maka wajar kalau terjadi beda pendapat di kalimat fa idza qara'tal Qur'an. Kalau kamu sudah baca Quran, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Sebagian ulama mengatakan ini dibaca sebelum, sebagian lagi mengatakan dibaca sesudah, sebagian lagi mengatakan dibaca dua-duanya, sebelum iya, sesudah juga iya. Oke. Namun sebagian lagi mengatakan bahwa membaca yang pertama tadi wajib ya, yang kedua membaca ta'awudz hukumnya sunnah, tidak wajib, terutama yang di dalam sholat. Yang di dalam sholat ta'awudz setelah iftitah dan sebelum al-fatihah itu hukumnya sunnah, walaupun juga ada sebagian ulama mengatakan wajib. Lalu kalau di dalam sholat yang dianjurkan ta'awudznya hanya sekali saja di rakaat pertama atau setiap rakaat, karena setiap rakaat pasti baca al-fatihah. Apakah hanya di rakaat pertama saja atau di setiap rakaat? Ini pun para ulama beda pendapat. Sebagian mengatakan ya di setiap rakaat karena selalu baca al-fatihah, selalu baca Quran, selalu baca Quran. Padahal perintahnya setiap kali mau baca Quran disuruh ta'awudz. Sedangkan setiap rakaat kita mesti baca Al-Quran, minimal surat Al-Fatihah. Ini menurut satu pendapat. Pendapat yang lain mengatakan cukup di rakaat pertama saja. Rakaat berikutnya sudah tidak perlu lagi baca ta'awudz. Ini beberapa hal yang kaitannya dengan fikih ta'awudz. Sampai di sini cukup penyampaian saya tentang ta'awudz. Insya Allah nanti pertemuan depan kita mulai bisa masuk ke ayat pertama dari surat Al-Fatihah atau masuk ke surat Al-Fatihahnya. Ada yang mau ditanyakan? Apa waktunya masih ada, Ustaz? Aslinya sudah habis ya. Nah, monggo kalau ada yang mau bertanya atau diskusi dulu tentang ta'awudz boleh, masalah lain juga bisa kalau misalnya memang penting untuk ditanyakan. Silakan bertanya, silakan langsung boleh. Pakai ini biar masuk ini, biar masuk Nggih, monggo. Tentang bacaan ta'awudz dan basmalah ketika membaca Al-Quran tidak di awal surat. Iya. Saya kadang-kadang menemui anak membaca Al-Quran karena itu mereka tuh belajar di lain tempat. Ada yang membacanya hanya dengan ta'awudz saja tanpa basmalah. Kemudian ada juga yang dibaca dua-duanya. Mohon penjelasannya dari itu. Bisa langsung dijawab berarti ya. Ini yang pertama tadi sudah kita sampaikan berkenaan dengan hukum membaca ta'awudz. Mengikuti pendapat yang mana? Kalau mengikuti pendapat yang mengatakan wajib, berarti wajib selalu berta'awudz ketika akan baca Quran. Mau mulai dari surat manapun atau dari ayat manapun. Tapi kalau mengikuti pendapat yang mengatakan sunnah, berarti tidak baca ta'awudz juga ya tidak berdosa, cuman yang kurang afdol gitu aja. Yang kedua, apakah juga harus selalu digandeng dengan basmalah setiap kali baca ta'awudz walaupun tidak dari awal surat? Ini juga perkara yang para ulama beda pendapat. Sebagian ulama mengatakan basmalah itu hanya dibaca ketika ngawali surat. Tapi sebagian lagi mengatakan oh tidak begitu. Basmalah secara umum bisa dipakai dalam banyak pekerjaan, termasuk mengawali pekerjaan yang baik. Kullu amrin dzibalin la yubda'u bismillahi fahuwa abtar, kata Nabi. Setiap perkara baik yang tidak dimulai dengan basmalah nanti dia jadi terputus, nggak ada pahalanya. Berarti baca Quran baik nggak? Baik. Berarti baca Quran gimana? Dianjurkan baca basmalah juga nggak? Ya iya, terserah mau dimulai dari awal surat maupun dari tengah surat, nggak ada masalah. Sudah terjawab kan ya? Artinya
Kalau para ulama beda pendapat begini, kita diberikan kelonggaran untuk mau memilih yang mana. Kemudian kita juga harus kita diperintahkan harus berlapang dada terhadap saudara kita yang memilih pendapat yang berbeda. Ya udah, dianggap santai saja, dibawa istilahnya ya. Setelannya kalau bicara fikih ini, setelannya tuh harus kendur. Enggak boleh setelannya nggak boleh kenceng. Kalau bahasa anak muda gini nyambung ngomong gitu. Ya, kalau belajar fikih dan menerapkan fikih itu setelannya harus kendur, tidak boleh kenceng. Kalau belajar akidah, iya nanti kita kenceng. Nah, karena belajar akidah itu lakum dinukum waliyadin. Kalau bicara fikih itu ayat yang dipakai adalah innamal mu'minuna ukhwah. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Belajar fikih itu ayatnya bersaudara. Landasannya kita saling bersaudara. Kalau belajar akidah, landasannya lakum dinukum waliyadin. Yang kita hadapi siapa? Ya orang kafir sudah. Orang kafir, orang musyrik. Tapi kalau belajar fikih, yang kita hadapi ini sesama kaum muslimin. Maka pakailah ayat untuk sesama kaum muslimin. Innamal mu'minuna ikhwatum faslihu baina akhwaikum dan seterusnya. Gitu nggih Bu. Jadi santai saja, belajar fikih ini santai saja. Makanya kalau saya nyampaikan fikih ya santai aja. Tidak cenderung ke sini, tidak cenderung ke sini. Biasa saja. Walaupun secara pribadi saya punya pendirian. Tapi ketika saya menyampaikan, ya bebas saja Ibu mau pilih manapun, tidak ada masalah. Selama itu betul-betul memang ada khilafiyahnya di kalangan para ulama. Saling hormat saja, saling lapang dada saja. Di sini juga begitu, ada yang cadar, ada yang nggak cadar. Saya tahu ilmunya, saya juga punya pendirian tentang cadar. Tapi bagi yang mau bercadar silakan, yang tidak juga nggak ada masalah juga. Para ulama beda pendapat, yang perbedaan pendapatnya sangat tajam. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan enggak haram enggak. Ada yang mengatakan khilaful aula, ada yang mengatakan makruh. Kalau haram itu hanya ketika berpakaian ihram, itu nggak boleh. Nah, Ibu berpakaian ihram tetap pakai, bukan hanya cadar toh, pakai masker aja nggak boleh, kecuali ada COVID dan beda cerita. Nah, terus gimana Ustaz? Cocoknya yang mana? Ya semoga aja, terserah mana yang mau dipakai pendapat ulama. Sesuaikan aja dengan kondisi dan situasinya masing-masing. Kalau umumnya keluarga besar ibu perempuannya nggak pakai cadar, ya nggak usah pakai cadar. Mau nanti jadi aneh, jadi aneh. Kalau umumnya keluarga besarnya pakai cadar, ya monggo aja, silahkan aja. Kalau umumnya masyarakat di situ tidak pakai cadar, ya nggak usah pakai. Kalau pakai nanti malah jadi aneh lagi. Ya gitu. Jadi belajar fikih itu fleksibel. Setelannya kendu, tidak boleh kenceng. Kalau kenceng nanti malah repot. Jadi nabrak sana nabrak sini. Dia jadi apa istilahnya ya? Ya jadi kaku aja, jadi kaku. Dengan masyarakat hubungannya nggak bagus, dengan keluarganya hubungannya nanti nggak bagus. Itu kalau belajar fikihnya kenceng tuh kayak gitu. Ya. Seolah-olah yang benar cuma dirinya saja, ya nggak gitu juga. Gitu juga. Kalau bahasa anak muda sekarang itu kopine kurang pahit Bu. Kopine kurang pahit, turune kurang wengi, dolane kurang adoh. Mainnya kurang jauh gitu, kopinya kurang pahit, tidurnya kurang malam gitu ya. Orang yang terlalu kenceng belajar fikih itu, maksudnya fikih kok kenceng banget, itu diloi, itu jadi bahan olok-olok hari ini. Karena zaman dulu itu nggak kayak gitu. Dari dulu kalau belajar fikih mesti setelahnya kendu. Karena rumusnya adalah innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman itu bersaudara. Diutamakan persaudaraan daripada perbedaan pendapat. Tapi kalau bicara akidah, iman kepada Allah, iman kepada apa? Akidah, iman kepada malaikat, kitab, nabi dan seterusnya sampai akhir lakum dinukum waliyadin. Kamu nggak percaya, tanggung sendiri nanti akibatnya. Tadi kan sudah kita sampaikan, nggak percaya ada Tuhan, masa bodoh, tanggung sendiri akibatmu nanti. Mesti kamu akan dapatkan hukumannya. Baik, ini dulu kayaknya. Cukup ya? Sudah terjawab belum? Nah, biasa aja. Kalau belajar fikih santai aja. Bawaannya santai aja. Tidak usah sepaneng. Ada yang lain? Cukup. Yang lain silakan. Monggo dari paling depan langsung ke paling belakang. Biar suaranya terekam di karena yang lain pengen belajar juga. Bismillah, yang mau saya tanyakan,
ketika kita membaca Al-Quran, misal seorang ibu gitu kadang kan suka disakiti gitu ya, Ustaz. Membaca Al-Quran, kemudian tiba-tiba anaknya jatuh, ya. berhenti gitu ya. Terus untuk memulainya lagi itu apa namanya, ta'awudnya tadi harus ta'awud lagi atau ta'awud plus basmalah atau ta'awud saja, gitu saja Ustaz. Nggih. Bismillah. Ya. Alhamdulillah. Jazakallahu khair atas pertanyaannya, baik sekali. Ini masalah fikih lagi. Masalah fikih ini setelannya selalu kendor. Yang dipakai adalah uruf. Uruf itu kebiasaan. Kalau bahasa terjemahan apa adanya, kebiasaan. Standar yang digunakan adalah standar kebiasaan, standar adat atau standar tradisi. Apa sih Ustadz maksudnya? Kalau jedanya sudah lama, nanti kembali baca Quran, mulai lagi dengan ta'awud. Tapi kalau jedanya hanya sebentar, tidak perlu dengan ta'awud, langsung lanjutkan bacaan yang tadi. Lah, lama atau sebentarnya itu ukurannya uruf. Ukurannya uruf. Apa tadi uruf artinya? Kebiasaan. Menurut ibu, kalau amalannya baca Quran terus diselingi dengan yang lain, itu selingannya itu lamanya itu berapa kadarnya kira-kira? Kalau 1 menit lama enggak? 1 menit 60 detik lama. Kalau sudah lama berarti nanti mau balik baca Quran lagi, ya hendaknya tahu lagi. Tapi kalau jedanya cuma 5 detik, cuma apa sih, bludak, nengok sebentar, oh aman, langsung baca. Berarti gimana? Ya lanjut aja, cuma 5 detik. Ini berlaku dalam banyak hal, Bu. Berlaku dalam banyak hal. Rumus seperti ini berlaku dalam banyak hal, termasuk wudu. Ibu baru basuh muka nih, tiba-tiba airnya kok mati sih? Habis misalnya, berhenti. Kalau mati kan hidup. Tiba-tiba macet airnya. Atau mungkin baru wudu sampai basuh muka atau basuh tangan, ada tamu. Ding dong gitu. Paket. Gitu. Sekarang kan tamu tidak diundang sering. Paket gitu. Nah, paketnya barang penting yang harus diterima hari itu. Nah, ini wudunya baru sampai tangan ini. Akhirnya, namanya ibu-ibu kalau nerima tamu gimana? Hah? Oh ya harus rapat kan? Lari ke depan, bukain pintu, siap-siap dulu pakaiannya, bawa ke depan. Itu kira-kira berapa menit tuh? Oh ternyata COD, wah dibayarin dulu segala macam. Oh duitnya susah kembaliannya, oh semakin lama. Balik lagi ke belakang, wudunya ngulangi dari awal apa lanjut ke kepala? Hah? Ya ulangi, udah lama. Nah tapi kalau begini, begitu wudu baru sampai tangan ada paket gitu, langsung ngejar keluar dari tempat wudu, ternyata bapaknya sudah yang terima. Lalu jenengan langsung balik lagi. Itu cepat apa sebentar apa lama? Sebentar, langsung lanjut aja basuh kepala. Gitu nggih. Sama nanti kalau ada yang masbuk sholat juga begitu. Masbuk tinggalan 1 rakaat. Ketika imam salam, karena cara duduk dia sama kayak imam, dia ikutan salam. Ada nggak kejadian gitu? Orang masbuk ketika tahiyat akhir duduknya mirip kayak imamnya, duduk tawaruk itu yang duduk tahiyat akhir. Nah, ada kan gitu? Imamnya salam dia ikut salam karena ngerasa dirinya ya enggak masbuk. Dia lupa kalau dia masbuk. Setelah salam teman sebelahnya nyolek, tadi kamu kurang 1 rakaat. Terus gimana tuh? Langsung beri lagi. Kenapa? Karena baru sebentar. Tapi kalau dia sudah zikir segala macam atau udah jalan-jalan keluar masjid, nah pas di luar masjid temannya tadi baru ingat, tadi kayaknya kamu kurang 1 rakaat loh, kamu kan masbuk. Apa iya? Iya, kamu masbuk bareng saya kok gitu. Terus gimana? Ya ulangi dari awal, udah ngobrol, udah keluar masjid, udah jalan-jalan gitu gitu. Jadi apa namanya tadi? Uruf itu dijadikan standar. Ketika ayat Quran, hadis Nabi nggak menyebutkan standarnya, maka yang dipakai adalah uruf kebiasaan. Dan untuk kebiasaan itu masing-masing amal beda-beda.
Untuk amalan tertentu lamanya bisa lebih lama lagi. Untuk amalan tertentu lama itu kadang cuma berapa menit itu sudah dianggap lama gitu. Saya sekali contoh. Ibu kalau misalnya ngajak bapaknya jalan-jalan ke mall, nah, disupiri sama bapak, terus ngomong, bapaknya bilang gini, sudah sampai di parkiran mobil, bapaknya bilang, Bu, saya nunggu di sini aja lah, nggak ikut ke dalam, udah nunggu sebentar aja ya Pak. Gitu. Nah, kira-kira sebenarnya berapa lama tuh? Nah, kalau sebentarnya ibu ketika belanja di mall itu kira-kira berapa lama? 1 jam. Nanti begitu kembali ke parkiran, gimana? Lama nggak Pak? Gimana? Bapaknya jawab apa? Berani nggak ngomong lama? Nggak berani. Padahal tadi bapaknya bisa makan dulu, bisa ini. Kalau alam bisa. Gitu nggih Bu. Jadi kalau bicara fikih setelahnya harus dulu. Sebentar, ada sedikit tambahan. Ketika mungkin kita baca Al-Quran bersama dengan anak kita, kemudian jedanya ketika anak itu bertanya dan harus dijawab, misalnya balita ya, kalau anak masih kecil kan, terus ketika kita baca dia tetap bertanya mau dijawab, itu berhenti hanya untuk menjawab pertanyaan anak. Itu katanya ada yang bilang bahwasanya ketika membaca Al-Quran dipotong dengan pembicaraan yang lain harus tahu lagi. Itu yang betul bagaimana Ustaz? Iya. Jawabannya yang pertama, kalau mau berhenti, usahakan menghentikan dulu di tempat wakofnya. Jadi tidak tiba-tiba kita stop ketika ada yang menyela itu. Nah, ya lanjut dulu bacanya sampai tempat wakofnya. Syukur-syukur sampai ayatnya habis. Setelah ayatnya habis kita baca, baru kita layani orang yang mau ngomong tadi. Termasuk anak-anak kita juga begitu. Jadi biasakan mereka ada hal yang lebih penting daripada dia. Gitu. Kadang-kadang kalau dalam hal ini kita nggak bisa menempatkan masalah, nanti anak-anak itu jadi merasa dia yang lebih penting. Padahal ini kita sedang baca firman Tuhan, firman Allah Ta'ala. Ini lebih penting daripada anak-anak kita. Maksudnya kalimat itu. Maka selesaikan dulu sampai wakofnya, syukur-syukur sampai ayatnya habis. Kalau nggak begitu panjang. Kemudian setelah itu nanti gimana? Ya tadi ukurannya sama. Jedanya berapa lama? Bukan masalah sudah diajak ngobrol apa enggaknya, tapi jedanya berapa lama? Jedanya berapa lama? Ngerti nggih? Ukurannya itu bukan sudah ngobrol atau nggak ngobrol, wong itu bukan sholat. Kalau sholat bisa batal sholatnya nanti. Ngerti nggih? Padahal tadi yang masbuk pun menurut para ulama, kalaupun sudah ngobrol, jika jedanya sebentar masih bisa langsung melanjutkan yang tadi. Tidak usah ngurang dari awal. Walaupun dia sudah ngobrol, karena dia nggak tahu atau karena lupa saja. Itu dulu. Semoga bermanfaat kajian kita di pagi hari ini. Ya namanya ngaji fikih itu, ngaji tafsir. Ketika ada ayat yang berkaitan dengan fikih, mesti nanti kita akan belajar fikih. Jadi tafsir itu luas. Ketika nanti ayat berkaitan dengan sejarah atau sirah atau kisah, mesti nanti kita akan belajar kisahnya. Kalau ayat itu berkaitan dengan akidah, yang mau tidak mau nanti belajar akidah. Kalau ayatnya berkaitan dengan muamalah, misalnya jual beli segala macam pernikahan, ya mesti akan belajar fikih lagi. Jadi belajar ayat Quran itu atau belajar tafsir itu ilmu yang sangat luas, karena Quran adalah sumber dari segala ilmu. Demikian para ibu, semoga Allah Ta'ala memudahkan kita memahami, memudahkan kita untuk terus beramal soleh sesuai dengan pemahaman kita yang baik dan benar, dan semoga Allah memberikan kepada kita keistiqomahan sampai akhir hayat kita nanti. Kita tutup cerita hidup kita ini dengan akhir yang indah dan bahagia, dan ujungnya nanti adalah faqina adzabannar. Semoga Allah menghindarkan kita dari api neraka, siksa neraka. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kekurangan kesalahan dari saya mohon dimaafkan. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ustaz Ahmad Tohari untuk melanjutkan acara berikutnya. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.